Halo guys, di video ini saya ingin melanjutkan tugas learning journal dari kelompok 3 dengan tema pentingnya penulisan berita dan artikel yang efektif di media massa. Penulisan berita dan artikel yang efektif di media massa memiliki peranan penting dalam menyajikan informasi yang akurat dan juga jelas kepada masyarakat. Nah, ada beberapa hal yang perlu dipahami dan diperhatikan dalam penulisan berita yang baik dan benar. Nah, antara lain yang pertama, pengertian artikel dapat dipahami sebagai rangkaian atau karangan yang dibuat berdasarkan fakta atau opini yang dipublikasikan di media, baik itu media cetak, media online, ataupun media sosial. Dengan tujuannya apa? Nah, untuk menyampaikan gagasan yang lengkap sesuai dengan data dan juga fakta. Menyampaikan gagasan melengkapi data dan fakta yang disajikan dalam bentuk tulisan. Nah, fungsinya itu sebagai sesuatu yang dapat meyakinkan, mendidik, dan juga menghibur pembaca atau masyarakat. Nah, yang kedua itu anatomi penulisan artikel ilmiah. Adalah struktur fisik dan unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam penulisan artikel. Nah, ilmiah untuk dipublikasikan di jurnal artikel ilmiah. Nah, artikel ini membahas bagaimana struktur fisik suatu karya ilmiah harus dianatomi untuk memudahkan penulis dalam meyakinkan atau memahami karya ilmiah tersebut. Unsur-unsur anatomi artikel ini harus memperhatikan yang pertama itu judul, lalu harus memperhatikan baris kepemilikan. Artinya kita harus membuat judul yang menarik. Terus batas kepemilikan itu lebih ke kita harus menuliskan si penulisnya atau instansi yang membuat sebuah artikel ini. Lalu ada abstrak, ada pendahuluan, ada pemaparan, dan juga diskusi. Artinya diskusi ini adalah mengenai fakta atau data dan juga mengenai opini dari sang penulis. Lalu ada kesimpulan dari artikel dan juga ada daftar pustaka. Artinya data-data yang sudah didapatkan dari mana aja nih gitu. Nah, dengan memperhatikan unsur itu, penulis dapat menulis artikel ilmiah dengan baik, benar, runtut, dan memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi. Artinya ketika kita menyajikan suatu artikel ilmiah, yaitu ketika kita memperhatikan anatomi tersebut, maka dapat dipastikan artikel itu mau atau bisa dibaca atau diterima oleh pembaca dengan baik. Yang ketiga, kesalahan anatomi penulis. Artinya kesalahan-kesalahan ketika kita membuat judul. Biasanya kalau judul itu lebih ke penggunaan kata huruf kapitalnya. Jadi ketika kita menulis judul biasanya ada kesalahan dalam menulis huruf kapital. Lalu ada abstrak dan juga kata kunci, ada pembahasan, kesalahan pembahasan, kesalahan simpulan dan juga saran, dan juga kesalahan kutipan serta daftar pustaka. Nah, itu biasanya kesalahan itu berupa ketidaktahuan atau keliruan dalam penulisan huruf kapital, penulisan kata dasar, kesalahan ketika penulisan preposisi, prefix, dan juga kesalahan singkatan. Artinya diksi yang ditulis dalam sebuah artikel itu adanya sebuah kekeliruan gitu. Nah, kesalahan bahasa itu selain dari kesalahan anatomi biasanya juga ada kesalahan bahasa. Artinya ketika kita memuat suatu bahasa dalam sebuah artikel biasanya ada kesalahannya. Kesalahan bahasa antara lain itu seperti paragraf, kesalahan kalimat, kesalahan diksi, dan juga kesalahan ejaan. Nah, itulah kesalahan dari anatomi penulisan artikel. Lalu selanjutnya berita. Berita itu pengertiannya lebih ke memberikan informasi yang disajikan oleh wartawan kepada masyarakat melalui media massa. Nah, berisi informasi aktual dan juga faktual tentang peristiwa yang sedang terjadi atau yang sedang hangat. Nah, ya itu berita juga memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, berita itu faktual, artinya sesuai dengan apa yang terjadi. Lalu ada juga berita itu isinya aktual, artinya yang terjadi itu sedang ramai dibicarakan.
Lalu ada seimbang, artinya seimbang di sini tuh artikel dapat dibaca dan juga dipahami oleh banyak orang. Nah, jadi bisa dipahaminya itu menggunakan bahasa yang paham oleh banyak orang itu bisa ngebaca gitu. Dan yang terakhir itu harus lengkap sesuai dengan unsur 5W1H. Nah, selanjutnya itu ada menarik. Jadi artikel itu selain dari faktual dan juga aktual, bahasa dalam artikel pun harus menarik agar seseorang mau untuk membaca artikelnya. Nah, lalu ada struktur. Kita itu harus memperhatikan struktur ketika kita membuat suatu artikel. Seperti judul, lalu ada teras beritanya, ada isi berita dan juga ada kesimpulan dalam artikel tersebut. Nah, teknik menulis berita, jadi itu tuh yang tadi tuh ya berita. Jadi dalam struktur itu lebih ke strukturnya itu jelas. Jadi bukan artikel, itu lebih ke berita. Jadi beritanya itu judul, ada judul berita, ada kepala berita, lalu ada tubuh berita, artinya isi dari berita, dan juga ada ekor atau kesimpulan dari beritanya. Nah, yang kelima itu teknik menulis berita, itu melibatkan beberapa langkah yang harus diikuti agar berita dapat disampaikan secara efektif dan juga objektif. Artinya efektif adalah ketika kita menyampaikan suatu berita, orang-orang itu mampu memahami apa yang kita jelaskan. Lalu arti dari objektif sendiri lebih ke kita itu tidak kemana-mana pembahasannya, jadi cukup ke satu pembahasan saja, karena memang itu pembahasan misalkan mengenai politik. Nah, pembahasan politik yang adanya korupsi, nah itu pembahasannya hanya korupsi saja tuh, jangan sampai pembahasannya ke pantai-pantai. Nah, itu teknik menulis berita. Langkah-langkahnya itu ya, pertama pola penulisan piramida terbalik. Biasanya kalau piramida terbalik isinya adalah yang penting-pentingnya dulu, dari yang penting, karena ada piramida segitiga. Nah, itu isinya yang penting dulu, lalu yang terakhir sampai ke buntut. Nah, gitu. Agar biasanya kalau yang penting dulu tuh lebih ke orang-orang lebih suka kayak ini yang pentingnya dulu nih gitu. Berita yang pentingnya itu ditaruh di atasnya, lalu sampai ke bawah sampai ke ekor beritanya. Lalu membuat kerangka berita. Jadi ketika sebelum kita membuat suatu berita, kita harus tahu nih data-data yang kita dapat tuh harus ditaruhnya di mana-mana. Jangan sampai ketika kita mendapatkan suatu data, itu datanya kita asal naruh-naruhnya nggak sesuai dengan kerangka yang telah dibuat oleh kebanyakan berita gitu. Lalu membuat teras berita, artinya sebelum kita menuju ke isi, kita harus membuat teras berita atau kepala berita sebelum kita menuju ke isi. Nah, setelah teras berita lalu baru ke isi dari berita, dan terakhir adalah penyuntingan berita atau penyesuaian dari isi berita tersebut. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Salam.